waktunya. Kalian udah jauh-jauh capek-capek datang ke sini. Aku mau nyampein aja, Virgon dalam keadaan baik, Virgon dalam keadaan sehat. Tadi juga udah istirahat cukup. Cuma memang ini proses yang harus dilaluin. Prosesnya juga masih mungkin makan waktu sampai besok. Jadi untuk itu masih kita tunggu itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada obrolan apa dengan Virgon? Sebatas menguatkan sebagai seorang kakak, kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, yang kuat. Mudah-mudahan setelah permasalahan ini depannya kita lebih baik lagi. Apa alasannya abang pakai? Ya masih belum bisa ya jawab. gini loh, intinya aku mewakili aja. Kemarin kan dia baru ketok palu, baru cerai. Namanya orang, setiap orang kan punya permasalahan. Intinya dia nggak spill satu persatu, tapi intinya dia lagi pusing gitu, dia lagi stres gitu. Mungkin maaf ya, yang mungkin kecewa juga sih sebagai seorang keluarga, kenapa harus seperti ini. Tapi ya namanya hidup harus terus berjalan. Apapun itu, kadang-kadang kita ada di part yang nggak enak, ya gimana kita menyikapinya. Ya aku nggak mau ngejudge, karena memang setiap orang juga bersalah. Aku juga nggak sempurna. Aku berharap yang terbaik untuk adik aku. Udah susah nyambut Bang. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk bisa nanti dipersatukan lagi antara keluarga. Memang kami ada bergesekan kemarin sama Mami. Mudah-mudahan dari permasalahan ini ada hikmahnya dan hubungan kita, Mami dan Virgon baik lagi. Abang menyesal tidak Kak? Menyatakan Pastilah setiap hal yang tidak baik pasti menyesal. Bahkan semuanya kan bisa diulang lagi yang terjadi ya. Dijadiin aja pelajaran. Aku cuma ngomong yang nggak mau yang berat-berat sama Virgon, karena ini timingnya nggak tepat juga kalau aku ngomong berat. Aku nge-push dia, ngelakimin dia, nggak. Aku cuma rangkul dia. Ayo, yang kuat. Dan dia tadi Bisa juga sempat nangis juga. Berarti tadi makan narkoba karena stres. Ya berbanyak hal ya, itu keseluruhannya lah. Pasti banyak pikiran, intinya banyak masalah, banyak pikiran. Mungkin dia Gimana sih Mas kalau lagi ngedrop banyak pikiran terus tiba-tiba support lah gitu ya. Support dari Mungkin orang-orang manusiawi ya. Kak Febi, kan Bang Virgon ditangkap sama seorang teman ya. Itu tadi sempat ketemu juga nggak? Nanya nggak? Enggak. Gini, memang benar kabarnya mereka juga diduga tertangkap Virgon sama seorang teman wanita, tapi ini kan aku nggak mau mendahului proses penyidikan, bukan kapasitas aku juga untuk bicara, biar nanti kuasa hukum dan penyidik yang bicara, karena aku nggak ada di tempat. Aku juga tadi di atas nggak ketemu perempuan itu, ataukah memang Virgon juga tidak menemui, aku tidak tahu. Yang jelas aku mau ketemu bukan sama orang lain, aku mau ketemu dari hati ke hati, di-talk sama adikku, mau make sure bahwa dia baik-baik aja. Apa sih ceritanya, kenapa gitu. Intinya itu sih. Itu teman abang atau pacar abang? Kalau masalah pacar itu enggak, aku nggak tahu ya. Cuma mungkin ada di situ yang aku nggak ngerti. Karena kami tadi beda ruangan ya Mbak ya. Dia yang jelas. Beda ruangan. Dan kami kesini pun juga kalah ya, nggak prioritas untuk perempuan itu, enggak, untuk Virgon aja sih. Mungkin ada lagi. Dan kita nggak ketemu ya. Tanyain. Mami kayaknya shock banget tadi. Ya pastilah. Mami kemarin pingsan, nangis. Sekarang udah bisa agak ngomong sedikit. Gimana Mami? Buset. Woi. Maju lagi. Ribet deh. Saya rasa pernah melakukan kesalahan. Tua, kecil, muda, besar sama aja. Hari ini tadi aku peluk anakku, dia minta maaf sama aku. Dia bilang, Mami maafkan aku nakal. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian tidak dibesarkan oleh seorang ayah, saya cuma mau begitu saja. Saya stres banget. Saya membuat asam lambung naik. Saya sesak
nafas 2 kali. Karena harapan saya tak mau anak saya lagi mengalami puncak lagi tentang keluarganya. Saya bisa ngomong apa, saya cuma bisa rangkul anak saya bilang berubah ya nak, berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Cuma itu saya bilang, mami ada untuk kamu dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah, ya sudah, lihatlah wajah ketiga anakku. Cuma itu yang saya minta, ya mami. Mami sebelumnya ada obrolan nggak sih, maksudnya kayak curhat gitu sama teman sebelum kayak gini? 1 minggu ini saya nggak ngerti, batin saya itu nangis, saya diam, tiba-tiba saya tarik, itu saya sepertinya sedih, nggak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomongin orang enggak, ngapain enggak, tetapi mungkin itu naluri seorang ibu ya. Saya nangis, saya nggak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya denger lagu kemarin mau pista. Iya. Jadi gini dengerin Mas, lagu di Iya. tim saya puter-puter. kayak seperti apa ya Mas ya, Mas Mbak media ya, kayak seperti karena kan Mami waktu itu ke rumah ya, kayak ada firasat gitu. Saya juga putar-putar lagu Abang itu berkali-kali, sampai Kak Feby bilang, kenapa Fis? Enggak, tapi kok pengen nangis ya? Demi Allah ini, demi Tuhan ini ya ngomongnya saya. Mami juga gitu, kok inget Virgon ya, kenapa ya? Entahlah ya, itu sebelum kejadian ya. Berarti bisa dikatakan Mami ada firasat seperti ini ya? Iya. Saya berasa, saya berdua dia ini lagi main di live di Iya. saya bilang, kami berdua ngobrol lagi di tempat tidur, dia foto ke ruang tamu, duduk, aku ngekur ke ruang tamu. Nah, gimana lagunya nanti? Aku gini, aku nangis ya. Biasanya aku kalau merasakan seperti itu, saya yang ceritain atau mungkin ada yang terjadi. Mami tuh sampai tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa begitu? Kenapa ya nak ya, Mami ya? Aku sedih tapi ada penyebabnya. Iya benar. Kayak kami Aku nangis. berdua satu hari sebelum juga ya Kak ya. Fis, kenapa kok lu Biasanya sebut kan Virgon gitu? nggak biasa kan dengar lagu Virgon kan paling 2 lagu udah gitu kan. Iya, ini terus Oh, ini terusan. 1 album gitu, panjang banget. Semuanya Mbak. Habis lagu